Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Bagaimana kabar kalian anak-anak? Pada sehat semua ya? Semoga orang tua kalian, bapak ibu kalian, kakak adik kalian semuanya pada sehat. Amin ya. Alhamdulillah pada pertemuan hari ini kita selalu diberi kesehatan, keselamatan, dan semoga selalu mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang terpenting yang jelas saat ini kita harus jangan sampai lupa untuk selalu melaksanakan 3M, yaitu memakai masker, mencuci tangan dengan sabun, kemudian menjaga jarak. Tentunya jangan sampai lupa ya. Mudah-mudahan kita selalu diberi kesehatan yang sempurna oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sebelum pembelajaran dimulai, marilah kita berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa, mulai. Alhamdulillah, terima kasih. Nah, untuk pertemuan hari ini ya, Ibu ingatkan jangan sampai lupa untuk kalian mengisi link absensi ya yang sudah Ibu siapkan. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang struktur dan kebahasaan dari teks anekdot. Nanti di bab ini kita akan belajarnya dua kali pertemuan ya. Ini yang pertemuan pertama dulu kita belajar tentang struktur teks anekdot. Ya. Nah, tujuan pembelajaran ini yaitu kalian harus mampu menganalisis struktur teks anekdot dengan kritis dan semangat agar dapat menghasilkan atau menciptakan teks anekdot yang kreatif, inovatif, serta benar sehingga kalian dapat mengirimkan teks anekdot ini ke media dan mendapatkan uang saku tambahan. Tentunya suka kan mendapat uang saku tambahan? Oke. Kemudian menemukan di situ Ibu paparkan di situ ada 2 teks, yang pertama itu obrolan para presiden di dalam pesawat. Di sini teks yang kedua yaitu tak punya latar belakang presiden. Nanti di situ kalian bisa mencermati satu-satu agar nanti kalian lebih paham dengan teks yang ada ya. Ini bagian-bagian struktur teks, nanti di situ contohnya ada semua, bisa kalian mencermatinya sendiri. Oke. Kemudian langsung ke konsep dulu karena kita tentunya belajar konsep dulu ya. Nah, di dalam teks anekdot itu strukturnya ada 5. Yang pertama itu adalah abstrak, kemudian orientasi, krisis dan komplikasi, reaksi, dan yang terakhir adalah koda ya. Apa sih itu yang namanya abstrak? Tentunya abstrak itu adalah bagian awal teks anekdot. Fungsinya untuk apa? Fungsinya untuk memberikan gambaran tentang isi teks. Biasanya bagian ini menunjukkan hal yang unik yang akan ada di dalam teks. Abstrak dapat disebut sebagai tahap pembuka dari awalnya dulu ya. Bagian ini bersifat opsional, tapi kadang-kadang teksnya juga nggak ada, abstraknya tidak ada. Tapi tentunya harapan Ibu semua harus ada, abstrak juga ada, karena kelima-limanya merupakan struktur teks anekdot. Kemudian yang kedua yaitu orientasi. Apa sih orientasi itu? Orientasi yaitu bagian teks yang menunjukkan awal kejadian cerita atau latar belakang suatu peristiwa terjadi. Nah, biasanya penulis bercerita dengan detail di bagian ini kan di sini termasuk yang penting ya. Bagian ini mengarah pada terjadinya suatu krisis, ada konfliknya atau peristiwa utama. Bagian inilah yang menjadi penyebab timbulnya krisis ya. Bagian orientasi berfungsi untuk membangun teks. Jadi ini harus ada, wajib ada dalam suatu teks anekdot ya, karena di situ pentingnya di situ di bagian orientasi. Kemudian krisis atau komplikasi yaitu bagian teks yang menunjukkan hal atau masalah yang unik dan tidak biasa yang terjadi pada penulis atau orang yang diceritakan. Nah, krisis ini dimaknai sebagai saat terjadinya ketidakpuasan atau kejanggalan.
Dengan kata lain, pada bagian ini ada kekonyolan yang menggelitik dan mengundang tawa. Nah, di sini komplikasinya ya. Bagian ini merupakan inti dari peristiwa anekdot. Nah, intinya di komplikasi. Kemudian reaksi, masalah yang timbul di bagian krisis, ya, itu reaksi namanya ya. Reaksi ini berkenaan dengan tanggapan atau respon atau krisis yang dinyatakan sebelumnya. Nah, reaksi dapat berupa sikap mencela, bisa menertawakan, bisa. Nah, di bagian ini seringkali mengejutkan, sesuatu yang tidak terduga, mencengangkan. Nah, pada bagian yang memberikan penyelesaian masalah lengkap dengan menggunakan cara yang menarik dan berbeda, ya. Berbeda dari biasanya nih reaksi, karena di sini nanti merupakan kelengkapannya dari krisis. Nah, koda nih ya. Koda itu yaitu bagian akhir dari cerita unik tersebut. Jadi kodanya di akhirnya. Tapi tentunya di koda ini Pak, di koda ini apakah harus ada? Sebenarnya tidak juga nggak apa-apa, di awal dan di akhir nggak apa-apa. Tapi tentunya harapan ibu itu harus ada ya. Nah, di dalamnya berupa persetujuan, ada komentar ataupun penjelasan atas maksud dari cerita yang dipaparkan sebelumnya. Bagian ini biasanya ditandai oleh kata seperti itulah, akhirnya, demikianlah. Nah, tentunya tadi keberadaan koda itu bersifat opsional, boleh ada, boleh tidak. Tapi harapan ibu, kalau kalian menulis suatu teks anekdot khususnya, itu harus semuanya lengkap. Tuh ya, itu harapan ibu, karena kalau lengkap berarti teks anekdotnya sempurna. Apakah harus benar-benar ada lengkap, Bu? Iya, menurut ibu begitu. Karena apa? Yang perlu diingat itu ada 10 hal dalam pembelajaran di penulisan struktur. Yang pertama itu pengertian teks anekdot. Teks anekdot ialah cerita singkat yang menarik, lucu, dan mengesankan. Teks anekdot bukan hanya sekedar cerita lucu, melainkan terdapat nilai-nilai atau makna yang dibalik cerita lucunya. Jadi tidak hanya lucu-lucu saja, di situ tentunya ada tujuannya. Teks anekdot biasanya mengenai orang penting atau terkenal, ya, karena orang penting itu mempunyai pengaruh tentunya ya. Kalau nggak orang penting biasanya buat apa dibuat anekdot? Teks anekdot selain berdasarkan kejadian yang sebenarnya juga merupakan cerita rekaan. Makanya di sini satu cerita anekdot itu jarang sekali untuk satu cerita yang benar-benar terjadi. Jadi tentunya di sini ditambah dengan satu rekaan yang sehingga cerita itu menjadi menarik ya. Tujuan utama teks anekdot tidak hanya untuk membangkitkan tawa, tetapi untuk mengungkapkan suatu kebenaran yang di dalamnya ada sindiran secara tidak langsung ya. Karena untuk merubah, dan tujuannya nanti untuk memperbaiki tujuan dari teks anekdot itu. Artinya teks anekdot bukanlah sekadar hanya lelucon semata ya. Struktur teks anekdot terdiri atas tadi strukturnya sudah ya, ada abstrak, ada orientasi, ada krisis, ada reaksi, ada koda, lima-limanya sebenarnya harus ada. Tapi yang wajib 3, yang tidak wajib yang pertama abstrak dan koda sebenarnya, karena kehadirannya dari abstrak dan koda itu hanyalah opsional saja. 8. Teks anekdot itu sama seperti teks narasi yang di dalamnya terdapat, karena teks narasi kan semuanya ada tokohnya, ada alurnya, ada latarnya, ada settingnya lengkap sebenarnya itu ya. Jadi di situ ada intrinsiknya harus lengkap. 9. Penyajian teks anekdot dengan berbagai macam. Selain berbentuk teks narasi, dapat juga berbentuk dialog dan cerita bergambar. Tapi biasanya didominasi dengan dialog, karena paling praktis dalam pembuatan teks anekdot adalah dialog. Kalau bergambar bagaimana, Bu? Kalau bergambar boleh, di situ bergambar hanya ada beberapa dialog saja atau beberapa tulisan saja. Kemudian di situ ada dialognya, ada gambarnya. Itu nanti kalau orang yang membaca sudah paham dengan teks itu, insya Allah itu juga sudah termasuk dalam teks anekdot, sesuai dengan pemahaman kita dalam bergambar biasanya ya.
Yang terakhir, hal utama dalam penyajian teks anekdot selalu menggunakan kalimat langsung karena paling mudah untuk dipelajarinya. Nah, itu saja ya. Nah, pesan Ibu untuk contoh teks 1, contoh teks 2, kemudian di situ udah ada petunjuk-petunjuknya seperti apa saja bagian-bagiannya. Ibu di sini hanya menyampaikan konsepnya saja. Nah, insya Allah kalian lebih nanti gampang pahamnya kalau sudah ada contohnya di situ ya. Itu saja yang Ibu sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.